kenapa orang itu korupsi? Banyak faktor. Tapi yang paling nyata karena orang itu terjebak ilusi kebahagiaan. Bahwa dia akan bahagia ketika punya jabatan. Dia akan bahagia ketika punya banyak duit. Dia akan bahagia ketika bisa membeli loyalitas dari orang-orang yang mendukungnya. Ya. Untuk memenuhi ilusi ini, orang butuh duit banyak. Sementara kalau menjadi politisi, menjadi pemimpin, ya, katakanlah menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, penghasilan resminya itu tidak akan memenuhi kebutuhan yang ini. Jadi karena manusia itu punya ilusi kebahagiaan, ditambah lagi nanti juga punya keserakahan, pasti pengen dapat uang yang banyak yang tidak terpenuhi dengan penghasilan resmi. Di titik itulah ada celah korupsi. Dan ini jelas karena orang yang bersangkutan tidak punya kesadaran spiritual yang kokoh. Lebih jauh, bagaimana orang terjebak untuk menjadi budak dari oligarki? Jawabannya sederhana, karena orang biasanya pasti punya kemelekatan. Kemelekatan pada jabatannya, kemelekatan pada keluarganya, kemelekatan pada kekayaannya. Jadi kalau ada ancaman yang nanti berdampak kepada lepasnya semua itu, pasti orang takut. Sama saja kalau orang diberi iming-iming, dibujuk rayu, ya, supaya jabatannya langgeng, supaya uangnya nambah, supaya keluarganya tambah senang, tambah mulia, pasti pengen, karena ada kemelekatan tadi. Ini semua isu spiritual. Kita membutuhkan orang yang jiwanya murni, yang tidak lagi dia terjebak dalam egonya, yang tidak lagi punya kemelekatan, yang betul-betul bisa bertindak hanya mengikuti, paling tidak akal sehatnya, lebih bagus lagi mengikuti tuntunan Tuhan yang bertata dalam dirinya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana tatanan yang ideal, maka panggung politik itu memang membutuhkan sosok-sosok yang betul-betul spiritualis. Spiritualis dalam arti yang murni, bukan dalam pengertian yang sekarang di mana spiritualitas dibelokkan menjadi supranaturalitas, di mana para politisi ketika ngomongin spiritual artinya dia nyari dukun. Nah, jadi spiritualitas yang murni itu salah satu fungsinya juga untuk mengembalikan pengertian spiritual yang benar, tidak seperti yang sekarang disalahgunakan oleh para politisi. Jadi sekali lagi saudara dan saudari yang saya kasihi, sangat lumrah kalau saya sebagai orang yang punya kesadaran spiritual bicara tentang politik, karena berangkatnya apa? Kepedulian. Lebih jauh, ya, kita bicara tentang politik yang real, yang mengerikan, di mana mestinya ya ini diselesaikan, dibereskan. Ya. Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan. Politisi atau orang yang masuk ke dunia politik pasti pengen berkuasa. Dan jelas motifnya lagi-lagi ego. Mayoritas itu dari situ. Kalaupun ada omongan saya mau berbakti, saya mau ngabdi, kalau orang yang ngomong itu tidak betul-betul dia jiwanya murni, itu Belgedes, itu paling cuma pencitraan, ya, tidak otentik sama sekali. Nah, karena ada ilusi atas kekuasaan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dan bisa membawa kehormatan, kemuliaan, kebahagiaan, orang tega untuk berebut, orang tega untuk menghalalkan semua cara, orang tega untuk menjatuhkan siapapun. Maka di situ berlaku apa yang sering dikaitkan dengan ajarannya Machiavelli, bahwa tujuan itu menghalalkan cara. Asal tujuannya kecapai, mau cara apapun boleh-boleh aja. Mau fitnah orang, mau menikam orang, mau ngapain aja bebas, yang penting berkuasa. Itu yang banyak terjadi di politik sekarang. Dan di situ nanti semakin mengerikan karena tidak ada kemudian persahabatan yang abadi. Yang ada cuma kepentingan yang abadi.
Jadi orang di satu momen bisa menjadi teman, besok dia bisa digasak, bisa dihabisin karena kepentingan udah berbeda. Sementara lawan yang paling brutal karena kemudian ada kepentingan yang mirip bisa dirangkul. Ya. Itu praktik politik yang sangat mengerikan. Di sana tidak ada lagi yang namanya etika sebetulnya. Etika yang lahir dari kesadaran spiritual. Tidak ada kasih di sana. Nah, belum lagi di politik itu pasti berkembang yang namanya standar ganda. Karena orang itu yang masuk ke politik, dia akan mencari-cari kesalahan lawannya sembari menutupi kesalahan dari pihaknya sendiri. Jadi kalau ada lawan punya kesalahan di kita juga akan dihajar habis-habisan. Sementara kalau di pihak sendiri punya kesalahan besar, ya ditutupi atau dia pura-pura nggak lihat. Standar ganda, tidak ada keadilan di sana. Lagi-lagi ini sikap yang bertentangan dengan spiritualitas dan sebetulnya membutuhkan orang yang punya kesadaran spiritualitas yang dia bisa bersikap adil. Kalau dia memang tidak suka sama kejahatan, tidak suka sama sikap koruptif, itu harus diberlakukan pada dirinya, pada kawan-kawannya, maupun pada pihak lawan. Jangan bertindak yang tidak adil. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini jadi tantangan kita kemudian karena hal-hal yang ideal, yang lumrah bagi manusia berakal sehat, itu nggak ada di politik kita. Politik kita itu sadis. Kalau Anda nonton film-film tentang politik, Anda juga akan dapat gambaran betapa memang rumitnya politik itu. Ya, misalnya, ya, kalau film yang agak panjang gitu ya, berseri-seri ada di Netflix itu, judulnya Designated Survivor. Itu tentang presiden Amerika yang terpilih mendadak karena presiden semulanya terbunuh. Ya. Wah, itu bagaimana liku-liku dia untuk menjadi presiden yang benar, tapi sekelilingnya itu penuh dengan musuh dalam selimut, sekelilingnya penuh dengan orang yang mau mencengkram dia, mau menjatuhkan dia. Wah, luar biasa. Sama dengan film Whirlwind. Ya. Itu akan membantu Anda memahami bagaimana politik itu dalam situasi yang realnya. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sekarang intinya dinamika politik itu sangat menentukan nasib bangsa ini. Ya. Baik, konkret nih. Kemarin nih, perang narasi ya, antara negara darurat ya, vs negara baik-baik saja. Ini kan sebetulnya pertarungan dua kekuatan besar yang menggaungkan narasi peringatan darurat, negara darurat, Indonesia darurat. Itu kan kelompok yang tidak suka sama pemerintah, baik dari kalangan nasional maupun dari kalangan luar. Sementara yang bicara tentang Indonesia baik-baik saja adalah yang pro pemerintah. Dan ini beradu. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, akan terjadi yang namanya konflik horizontal, dan itu mengerikan hasilnya kalau tidak terkelola dan tidak teratasi. Kejadian 1998 itu bisa terulang. Siapa yang mau negara ini kembali dalam situasi chaos kayak itu? Kalau kita waras nggak mau. Hanya orang gila yang pengen kita kembali ke masa itu. Maka seorang spiritualis itu akan berusaha bagaimanapun caranya untuk tidak membiarkan situasi ini kemudian menjadi semakin memburuk. Ya. Sekarang tantangan berikutnya. Ini WHO, World Health Organization, ya, kan udah mengumumkan tentang Mpox, Monkeypox, ya, cacar monyet, sebagai sebuah situasi kedaruratan kesehatan. Sebetulnya kan ini manuver yang mau diulang dari yang pernah terjadi tahun 2020. Sebetulnya ini adalah agenda oligarki farmasi. Dan rakyat lagi-lagi itu bisa menjadi korban. Kalau pemerintah tidak tepat dalam mengambil keputusan, kita akan jadi korban lagi. Orang yang mati akan banyak. Bukan karena virusnya yang belum tentu ada, tapi karena penanganan-penanganan yang membuat stres, salah dalam pemberian obat dan seterusnya. Plus, kehidupan sosial akan mandek, kehidupan kebudayaan akan bubar, ekonomi akan hancur lagi.
turisme akan mati lagi. Gak gampang itu dampaknya kalau ini benar ya, kembali mengulang peristiwa COVID-an itu. Nah, masa kita sebagai orang yang punya kepedulian pada bangsa dan negara akan diam saja? Nggak apa-apa, semua sudah kehendak Tuhan. Nah, itu hanya orang yang nggak waras yang mengatakan seperti itu. Kita, ya, ketika mengetahui ada masalah di lingkungan kita, ya kita harus bekerja sebagaimana yang kita bisa. Gitu. Jadi pada konteks itulah kemudian seorang spiritualis itu harus peduli pada politik. Ya, gak bisa dia diem aja. Oke. Tetapi spiritualis itu bertindaknya bukan karena egonya, teriak-teriak bukan karena pengen dapat jatah, dan harus otentik, harus punya integritas. Nah, pada titik itulah saya memang bekerja, saya menunjukkan bahwa saya ini peduli pada Indonesia dan saya sangat melek politik dan saya bisa bersuara ketika itu dibutuhkan dan saya bekerja dengan cara saya tentunya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai model high politik. Politik yang luhur, yang tidak diorientasikan untuk meraih kekuasaan begitu saja. Bukan itu tujuan utamanya. Yang penting adalah negaranya yang selamat. Ya. Makanya, ya, kenapa saya lewat Pusaka Indonesia ya, bekerja sama dengan banyak pihak, memperjuangkan agar kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang otentik. Kenapa kita sangat peduli soal bagaimana Pancasila ditegakkan dengan sepenuh-penuhnya supaya menjadi jalan spiritual, menjadi dasar negara, menjadi ideologi bangsa. Itu supaya bangsa ini kembali kepada tracknya, supaya tidak melenceng jauh dari apa yang sudah ditetapkan oleh para founding fathers kita. Kenapa lewat Pusaka Indonesia juga kita membuat kajian-kajian gitu ya, untuk mengetahui bagaimana pikiran-pikiran jenius dari para pendiri bangsa. Bagaimana situasi-situasi problematik yang dihadapi bangsa ini di berbagai bidang, pendidikan, ekonomi. Ya. Supaya kita ini tahu negara ini sedang punya masalah apa dan solusinya apa. Ya. Termasuk kemudian, kenapa kita beraksi. Ya. Lebih tepatnya kita hening dan beraksi. Ya supaya memang kita bisa memberikan solusi di dalam beban pada negara ini. Kan nggak lucu kita mengkritik orang, ya, mengkritik para politisi, tapi kita perilakunya sama aja atau kita nggak ada gunanya untuk negara ini, nggak ngerjain apa-apa, kan nggak lucu juga. Makanya kita bekerja di sektor lingkungan, pertanian, atau ketahanan pangan, dan macam-macam. Itu cara kita berbakti untuk negara ini tanpa pamrih, bukan karena kita pengen berkuasa, bukan. Dalam konteks spiritualitas, kekuasaan jabatan itu nggak usah direbutkan, nggak usah diusahain dengan mengorbankan semua hal atau melakukan segala cara, nggak usah. Ya, dalam konteks spiritual itu ada yang namanya pulung ke Daton, pulung ke Prabon atau wahyu ke Prabon. Jadi semesta itu punya hitungan sendiri, yang berhak itu siapa. Tentu saja kalau mengikuti garis semesta ini, yang berhak adalah orang yang paling layak, yang punya kapasitas yang memadai, punya jiwa murni. Maka kita nggak usah rebutan, biarkan aja nanti yang memang betul-betul layak itu yang menjadi pemimpin. Ya. Kita kalau mau bekerja aja, nggak usah ngejar jabatan, nggak usah ngejar penghargaan atau macam-macam. Itu namanya kita bertindak, berbakti pada negeri ini dengan suwung ing pamrih, tidak ada pamrih alias tulus. Itu saudara dan saudari yang saya kasihi. Jadi, spiritualitas seperti yang kita pelajari ini, itu nggak bisa dipisahkan dari politik. Politik itu menjadi hal yang harus kita bereskan, supaya ada perbaikan buat bangsa ini. Ya. Tentu saja, kita lakukan apa yang kita bisa, yang nggak kita bisa, yang nggak usah kita lakukan. Apakah Pak Setio mau bikin partai politik? Ya, saya dulu pernah mendapatkan titah ya dari relung hati saya, tentu saja dari Gusti kan, untuk membuat partai politik.
Tapi ternyata itu hanya semacam pembelajaran real buat saya bahwa membuat partai politik nggak gampang. Di konteks demokrasi seperti sekarang ini, idealisme tanpa uang itu nggak jalan. Ya, parpol itu kalau mau melawan yang sudah gede ya, dia juga harus punya modal uang, nggak bisa modal kebaikan doang. Jadi ya sudah, saya realistis, tanpa uang yang besar nggak bisa bikin parpol. Nah, tapi kan kita nggak usah berhenti dalam berbakti kepada negara, kepada bangsa. Makanya, saya nggak jadi bikin parpol, saya jadi bikin perkumpulan yang ini lebih keren dibandingkan parpol yang ada sekarang. Di mana orang-orang bisa tulus, bisa berjuang, berbakti untuk negeri ini dari segala latar, ya, dari segala tingkatan sosial, ya. Itu keren. Gitu. Nah, ke depan, ya nggak usah dipikir, kita ini nggak pernah menghayalkan gimana-gimana. Kita hanya melakukan terbaik yang kita bisa. Dan lebih jauh, kita hanya menjalankan apa titah Gusti selesai. Kalau kita disuruh ngembangin perkumpulan begini aja sampai sebesar-besarnya, itu yang kita jalani. Nanti kita disuruh yang lain lagi, itu yang kita jalani. Nggak usah dipikir. Ya. Tapi kita terus menggembleng diri kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang layak diteladani. Layak diteladani karena punya integritas. Layak diteladani karena punya ketulusan dalam berbakti kepada bangsa dan negara. Layak diteladani karena tidak goblok, tidak on, terjebak di dalam pertarungan politik para elit yang sebetulnya mereka itu, ya, kalau di belakang panggung itu gini saudara-saudari, mereka itu berbagi kue. Anda rakyat miskin itu yang goblok hanya dipakai-pakai tapi nggak kebagian apa-apa, paling bansos. Ya kan, saya kan kenalannya banyak ya, jadi tahu lah yang gitu-gitu itu. Ya. Oke, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini sesuatu yang harus saya sampaikan pada Anda semua. Baik Anda sudah menjadi warga PM atau belum, sudah menjadi anggota dan kader dari Pusaka Indonesia atau belum, gitu ya. Ya, tugas saya adalah membangkitkan kesadaran, membangkitkan patriotisme, membangkitkan kesediaan untuk berbakti kepada negara dan bangsa ini. Membangkitkan kesadaran untuk mempertahankan NKRI dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, soal politik ini menjadi penting juga karena tidak sedikit orang di Republik ini yang pengen membuat kita, Indonesia ini, menjadi negara agama, dan itu bahaya. Kita bisa menjadi seperti Afghanistan yang dikuasai Taliban. Kita bisa menjadi Pakistan yang sangat kuat, ya, elemen-elemen radikalnya, ya, pengaruh ISIS-nya. Itu bukan cita-cita kita. Kita ini cita-citanya menjadi bangsa Nusantara yang agung, menjadi bangsa yang berpancasila. Ya. Dan itu juga harus menjadi concern kita. Makanya kenapa kita harus serius untuk membuat orang, ayo balik kepada Pancasila. Ayo jalani Pancasila sebagai jalan spiritual bangsa. Ya. Gitu. Karena hanya itu yang kemudian bisa mempertahankan kesatuan dan persatuan di negara ini. Saya pernah cerita beberapa bulan yang lalu saya ke Serbia, ya, yang dulunya itu menjadi poros dari Yugoslavia. Yugoslavia yang besar itu terpecah, saudara, menjadi banyak negara. Serbia, ya, misalnya itu, Kroasia, ya, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Slovenia. Kenapa mereka bisa pecah? Ya karena ada yang memecah, tetapi secara internalnya karena mereka tidak punya faktor pengikat. Kita masih beruntung punya yang namanya Pancasila itu. Oke, ke depan kita ini punya tantangan. Kalau dalam perspektif geopolitik, Indonesia itu ada dalam pusaran pertarungan, pertengkaran dua negara adidaya, ya.
Amerika Serikat di satu sisi dan Cina di sisi yang lain. Ini kedua belah pihak itu juga pasti memberikan pengaruh luar biasa ke negeri kita. Nah, kita tinggal milih, ini mau apa? Mau menjadi keset dari kedua negara besar ini, atau kita mau ambil posisi seperti zaman dulu, non-blok, ya, menghargai kedaulatan masing-masing dan kita juga dihargai kedaulatannya. Gak gampang, saudara. Dan lagi-lagi ini butuh kekuatan spiritual, butuh kekuatan magis semesta yang paling murni untuk membuat bangsa ini selamat. Di titik itulah maka sebetulnya spiritualitas itu menjadi penting. Nah, sekarang Anda kalau belum ngerti yang gitu-gitu, sudahlah, lakukan yang terbaik. Ya. Yang penting praktek politik kita bukan masuk menjadi anggota partai atau kita nyalon-nyalon apa gitu ya. Tapi sudah kita berkiprah. Terus mengembangkan Sigma Farming, terus mengembangkan gerakan ego enzim, terus mengembangkan gerakan seni budaya, terus mengembangkan yang namanya ngaji Pancasila, terus mengembangkan kajian-kajian yang mencerdaskan. Ya, itu aja. Oke? Saya mengajak Anda semua untuk betul-betul memberikan terbaik bagi negeri ini. Nah, posisi kita juga bukan menjadi oposan yang tidak bertanggung jawab. Boleh kita mengkritik, tapi kita harus memilih mengkritik dengan cara yang elegan, yang santun. Tentu saja dengan solusi yang konkret. Kita nggak boleh menebar kebencian pada siapapun, apalagi kebencian personal. Makanya saya nggak selamanya setuju dengan Pak Jokowi. Banyak yang nggak setuju, ya kayak kasus COVID segala macam. Saya nggak setuju. Meskipun saya memahami kenapa sampai Pak Jokowi melakukan tindakan itu kan memang nggak gampang. Ya. Tapi saya nggak akan kemudian seperti banyak orang-orang sekarang itu menghujat dia dengan luar biasa. Nggak akan. Nggak setuju oke, tapi nggak kayak begitu caranya. Ya itu juga saya lakukan pada presiden-presiden yang sebelumnya. Saya nggak nggak hanyut dalam kebencian apa, meskipun saya tahu bahwa mereka juga banyak salahnya. Nah, sikap kita harus konstruktif. Jangan kemudian membuat panas situasi. Kita ngademin, tapi kita kerja. Kita nggak usah ikut-ikutan demonstrasi kayak sekarang ini, karena ini udahlah nggak murni, sudahlah. Ya, udahlah ini nggak murni. Resikonya besar buat bangsa ini kalau diterusin. Sudahlah, kita kerja yang benar, melanjutkan perjuangan kita yang suci. Begitu aja. Sambil kita terus hening cipta, bersama-sama memberkati tanah air ini, memberkati para politisinya, memberkati para pejabatnya, memberkati pihak militernya, memberkati polisinya, memberkati pihak intelijennya. Biarlah ada keajaiban di negeri ini. Biarlah kuasa kasih murni itu mengubah tanah dan air ini. Itu yang bisa kita kerjakan. Pasoda Matahari, Fraternity of Pure Light.